Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Sulaiman dari Fakultas Sosial dan Ekonomi, Prodi Manajemen semester 1, Universitas Teknologi Nusantara. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi kedua, Ekonomi Pengantar 1 dengan judul Permintaan dan Penawaran, dengan dosen pengampu Bapak Agung Triputranto. Baiklah rekan semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran. Ada beberapa uraian materi yang saya akan paparkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian permintaan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang ketiga, fungsi permintaan. Keempat, hukum dan kurva permintaan. Kelima, perubahan jumlah barang yang diminta dan perubahan permintaan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kasus pengecualian. Tujuan dari pembelajaran pada materi kedua kali ini adalah yang pertama, agar kita mahasiswa dapat mendeskripsikan pengertian permintaan. Yang kedua, kita bisa mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri. Yang ketiga, kita bisa mendeskripsikan fungsi permintaan. Keempat, kita bisa mendeskripsikan hukum dan kurva permintaan. Yang kelima, kita bisa mendeskripsikan perubahan jumlah barang yang diminta dan perubahan permintaan. Dan yang terakhir, yang keenam, kita bisa mendeskripsikan kasus pengecualian. Baiklah rekan-rekan semua, kita masuk saja langsung pada uraian materi yang pertama, yaitu pengertian dari permintaan. Teman-teman semua, menurut Pratama Raharja, arti dari permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Dan sedangkan menurut Iskandar Putong, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu atau dalam waktu tertentu. Oke, artinya dalam pengertian permintaan ada dua komponen utama yang sangat penting. Yang pertama adalah keinginan. Konsumen memiliki keinginan atau kebutuhan terhadap suatu barang. Yang kedua adalah kemampuan membeli. Konsumen memiliki daya beli atau uang untuk membeli produk yang diinginkannya. Baiklah rekan semua, kita masuk pada uraian materi yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Baik rekan semua, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari permintaan? Di sini kita bisa lihat bahwa yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah satu, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terkait, barang substitusi, barang komplementer, dan lain-lain. Ini sangat mempengaruhi daripada permintaan barang itu. Yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita dan pendapatan rata-rata masyarakat. Keempat, distribusi pendapatan dalam masyarakat. Ini juga mempengaruhi dari faktor permintaan. Yang kelima, cita rasa masyarakat atau selera atau kebiasaan dari masyarakat. Yang keenam, jumlah penduduk.
Yang ketujuh, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah usaha-usaha produsen meningkatkan penjualannya. Oke, kita masuk di uraian materi yang ketiga, fungsi dari permintaan. Merupakan keterkaitan secara sistematis antara variabel yang dipengaruhi dan variabel yang mempengaruhi. Ini daripada fungsi permintaan. Bentuk fungsi permintaan yang sederhana adalah kita bisa lihat di situ QD sama dengan F dalam kurung PX dalam kurung or QD sama dengan A dikurang BP, di mana QD adalah jumlah barang yang diminta, sementara P sama dengan harga barang. Oke, rekan semua, kita masuk pada uraian materi yang keempat, yaitu hukum dan kurva permintaan. Hukum dan kurva permintaan ini yang pertama kita urai pada hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hubungan negatif antara harga dan kuantitas yang diminta. Ketika harga naik, kuantitas yang akan diminta berkurang. Ketika harga turun, kuantitas yang diminta akan bertambah atau naik. Itu hukum daripada permintaan. Oke rekan semua, menurut Sadono, suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Dan sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Oke rekan semua, kita masih di dalam materi hukum dan kurva permintaan. Saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan atau demand curve. Demand curve ini adalah suatu grafik yang mengilustrasikan berapa banyak produk tertentu yang akan dibeli oleh rumah tangga pada harga yang berbeda-beda. Kita bisa lihat pada tabel berikut ini, yaitu schedule permintaan beras. Di dalam tabel terlihat harga beras per kilogram dalam rupiah, dan di kolom B-nya permintaan beras per bulan dalam hitungan ribuan ton. Kita bisa lihat harga beras per kilogram itu dari 0, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, dan 10.000 rupiah. Sementara di permintaan beras per bulan dalam ribuan ton, kita bisa lihat bahwa ketika harganya 0, permintaannya itu 100. Harganya 2.000, permintaannya turun menjadi 80, dengan harga 4.000 itu permintaannya 60.000 ton. Dengan harga 6.000 rupiah, permintaannya 40.000 ton. Dengan harga Rp8.000 permintaan 20.000 ton, sementara dengan harga 10.000 itu 0, tidak ada permintaan. Baik, dari contoh schedule permintaan beras dari tabel tadi, kita dapat gambarkan dalam bentuk kurva permintaan yang terlihat pada gambar demand curve. Di bawahnya terlihat garis sumbu X dan Y yang terhubung. Di situ bisa terbaca bahwa harga dari sumbu X itu 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan di sumbu Y 0, 2, 10, 40, 60, 80, dan 100 ton. Jadi ketika harga itu rendah maka permintaan tinggi, sementara sebaliknya ketika harga itu tinggi maka permintaan itu akan menjadi rendah. Oke rekan semua, kita masuk pada uraian materi yang kelima, yaitu perubahan jumlah barang yang diminta dan perubahan permintaannya. Yang pertama, pergeseran kurva permintaan atau self of a demand curve.
perubahan kurva permintaan yang berkaitan dengan hubungan baru antara jumlah yang diminta atas suatu barang dan harga barang itu. Pergeseran terjadi karena perubahan dari kondisi awal. Dan yang B, pergerakan di sepanjang kurva permintaan atau movement along a demand curve. Ini adalah perubahan kuantitas yang diminta disebabkan karena adanya perubahan harga. Oke rekan semua, kita masuk pada uraian materi yang terakhir, yang keenam, kasus pengecualian. Kasus pengecualian ini yang dimaksud adalah ada kalanya hukum permintaan ini tidak berlaku, yaitu kalau harga suatu barang naik justru permintaan terhadap barang tersebut meningkat. Ada 3 kelompok barang di mana hukum permintaan ini tidak berlaku, yaitu yang pertama, barang yang memiliki unsur spekulasi, yang kedua barang prestis, dan yang ketiga adalah barang given. Oke, demikian rekan semua, kita telah menyelesaikan pembelajaran pada kesempatan ini dengan tema materi permintaan dan penawaran. Semoga apa yang telah saya sampaikan dalam pembelajaran ini dapat diterima dan dipahami, dan tetap terus semangat dalam menggali ilmu, khususnya untuk saya secara pribadi dan juga rekan-rekan mahasiswa di Universitas Teknologi Nusantara Prodi Manajemen semester 1. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada dosen kami, Bapak Agung Tri Purkanto, STMM. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.